Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Hari ini saya berada di gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Kita berada di acara Kabar Tokoh. Hari ini kita akan ketemu Ketua Komisi B DPRD DIY, Ibu Andriana Wulandari atau biasa disapa Mbak Dari. Nah, kita akan coba cari apakah beliau ada di ruangannya. Ya, ikuti saya. Tribuners, saya sekarang sudah ada di depan ruang Komisi B. Ruangannya Mbak Dari. Nah, kita coba cari Mbak Dari ada di mana ya? Wah, ada sudah. Itu Mbak Dari. Oke. Halo, apa kabar Mbak Dari? Ya? Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Dari. Ini kita sedang ada di Kabar Tokoh. Tokohnya hari ini adalah Mbak Dari, Ketua Komisi B DPRD DIY bidang perekonomian dan keuangan. Nah, Mbak Dari, ini kan sebentar lagi libur panjang. Oh ya. Jogja ini kan tujuan wisata. Nah, menurut Mbak Dari, bagaimana kemudian di tengah cuaca yang sedemikian, lalu jalanan banyak yang licin dan sebagainya, gimana pandangan Mbak Dari untuk hal ini? Pariwisata ya, kalau kita bicara pariwisata Mas Ribut, bahwa pariwisata adalah salah satu support pendapatan asli daerah yang cukup luar biasa dan menjadi salah satu hal yang memang meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Sehingga pariwisata ini memang butuh suatu support dari pemerintah daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, agar bagaimana pariwisata itu betul-betul bisa dirasakan oleh Pemda DIY dan seluruh warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan kemarin seperti liburan Nataru yang kemarin yang sudah kita lewati, cukup luar biasa, aman, lancar, pariwisata yang luar biasa. Tapi suatu hal yang memang masih menjadi PR, bangga, seneng, tapi juga menjadi sesuatu hal yang menjadi PR kita bersama, yaitu masalah kemacetan. Ya kan? Bagaimana manajemen transportasi pariwisata bekerja sama, dinas pariwisata bekerja sama dengan dinas perhubungan misalnya. Ini harus memang benar-benar dilakukan, dijalin komunikasi sehingga rute-rute pariwisata ataupun rute-rute jalan itu bisa untuk meminimalisir kemacetan. Kan sudah tahu, sekarang banyak sekali pariwisata tidak hanya di Malioboro, tapi di DIY ini banyak pariwisata yang luar biasa hari ini di kabupaten kota. Sehingga hari ini salah satu langkah support kita ataupun dorongan kita ke pemerintah daerah adalah bagaimana pariwisata ini menjadi salah satu fokus untuk bagaimana nantinya ke depan pariwisata ini menjadi lebih baik dari yang kemarin. Sehingga hari ini juga salah satu menjadi ini baru kita usulkan menjadi inisiatif Komisi B, Mas, yaitu Perda Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Budaya. Penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya di kelurahan dan kelurahan se-daerah Yogyakarta. Kita melihat karena potensi pariwisata cukup luar biasa. Jangan sampai pariwisata ini hanya sebatas dinikmati oleh warga masyarakat domestik, tapi bagaimana destinasi wisata yang ada di DIY ini benar-benar bisa diketahui oleh tidak hanya domestik tapi juga mancanegara, bahwa kita punya potensi pariwisata yang cukup luar biasa. Ada di Gunung Kidul, ada di Bantul, ada di Kulon Progo, ada di Sleman. Kalau di kota sudah kita menjadi pusatnya, ada Keraton, ada Malioboro, dan masih banyak ada Krapyak, adanya Sumbu Filosofi, dan juga banyak situs-situs cagar budaya yang ada di kota. Itu sudah menjadi daya tarik. Tapi kalau hanya terfokus di kota Yogyakarta, pastinya akan menumpuk dan terjadi tadi yang seperti yang kemarin juga kemacetan. Ini kebahagiaan bagi pemerintah daerah dan juga warga masyarakat karena para pelaku UMKM juga menikmati jualan. Nah, ini juga kita harus sebarkan ke wilayah, tidak hanya terpusat di kota, di Malioboro ini, di kota Yogyakarta, tapi bagaimana pariwisata bisa berkembang ataupun melebar sampai ke kabupaten kota. Dan ini cukup luar biasa kemarin di Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo sudah masyarakat sudah bisa menikmati dengan adanya potensi pariwisata yang cukup luar biasa hari ini, Mas. Oke, Mbak, harapannya untuk turis mancanegara. Ya.
itu seperti apa? Karena isunya ada penurunan untuk beberapa warga dari negara tertentu yang datang ke Jogja. Kalau menurut saya sebenarnya pengurangan ini tidak hanya dirasakan di DIY, tapi di seluruh provinsi, di seluruh dunia. Karena hari ini kalau kita bicara masalah perekonomian dunia, globalisasi yang cukup luar biasa, juga masalah perekonomian yang cukup menurun hari ini dengan dinamika yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, sehingga menurut saya pada hari ini memang menjadi PR kita juga. Kita dorong kemarin sudah salah satunya kita alokasikan anggaran khusus untuk promosi pariwisata ke luar negeri, ke mancanegara. Jadi kita kemarin di dalam pembicaraan penganggaran di Komisi B, kita sisihkan anggaran, kita tambahkan anggaran untuk mengkaji dan juga promosi pariwisata untuk ke mancanegara. Kualitas turisme gitu. Iya, dan tapi ini juga harus diimbangi dengan bagaimana menyiapkan pariwisata yang ada di kita, di daerah kita, di DIY ini, untuk bagaimana bisa benar-benar ketika wisatawan turis ke DIY itu juga ora kapok kan itu. Jadi dengan keramahan sebenarnya kita sudah punya potensi. Kita itu sebenarnya sudah punya potensi, hanya kita tinggal memaksimalkan apa potensi-potensi yang ada, pariwisata yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi menurut saya tadi kita gelontorkan support anggaran untuk promosi pariwisata ke mancanegara, pastinya ini akan kita harapkan untuk bagaimana nanti wisatawan mancanegara bisa melihat DIY itu yang punya potensi budayanya, punya potensi pariwisatanya yang cukup luar biasa. Tidak kalah dengan provinsi yang lain, khususnya apalagi Bali ataupun Kalimantan. Kita tidak kalah dengan Bali ataupun yang di provinsi yang lain. Iya. Nah, itulah Tribuners, jadi bukti komitmen wakil rakyat yang di sini diwakili oleh Ketua Komisi B DPRD DIY mendorong pariwisata di DIY. Jadi kabar Mbak Ndari hari ini baik sekali. Dan iya Mas Ribut, dan kemarin belum lama 1 minggu atau 5 hari yang lalu ya, saya juga bertemu ngobrol dengan teman-teman pramu wisata gabungan, tapi khususnya di Kabupaten Bantul, karena kemarin yang mengundang Bantul dan mereka punya keluhan juga bagaimana pramu wisata yang di DIY ini cukup menjadi PR kita juga, dan nanti kita akan support bagaimana pramu wisata di DIY, istilahnya pemandu wisata ini punya peningkatan sumber daya manusianya yang lebih. Kemarin kita sudah support, tapi nanti pastinya tahun depan kita akan support lebih pelatihan untuk bagaimana mereka mendapatkan tambahan skill, dan juga bagaimana kita nanti akan kita undang dan juga menjadi pembicaraan dengan pemerintah daerah ataupun dinas terkait, bagaimana pramu wisata ini punyai ranah ataupun kalau ada pariwisata yang masuk ke Jogja, kita harapkan ke depan ada saja kan pramu wisata yang dari luar itu belum tentu memahami betul terkait pariwisata yang ada di DIY. Jadi istilahnya bahwa kita siapkan pramu wisata yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini, mereka paham betul tentang potensi dan juga sejarah dan juga kebudayaan daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga ketika mereka bercerita, entah itu wisatawan domestik ataupun asing, mereka sangat memahami. Mereka juga sudah dibekali dengan bahasa-bahasa asing, sehingga mereka mampu memberikan penjelasan tentang potensi dan juga kebudayaan ataupun yang sejarah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga ini butuh komunikasi antar stakeholder, dan kita nanti akan panggil dinas terkait untuk bagaimana menyatukan persepsi, menyatukan niat, menciptakan satu pemahaman bahwa bagaimana nanti ibaratnya pelimpahan dari wisatawan yang berbes-bes guide ataupun pemandu wisata yang dari luar mancanegara ataupun dari provinsi yang lain ataupun dari nasional ini, begitu masuk juga didampingi oleh pemandu wisata lokal yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta yang paham betul terkait sejarah, kebudayaan dan juga potensi pariwisata yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Mbak, satu kata untuk pariwisata DIY. Pariwisata yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, satu kata, yaitu tetap maju, semangat, optimis bahwa pariwisata di DIY tidak kalah dengan provinsi yang lain.
top, Nah, markotop. ternyata memang untuk menggambarkan pariwisata DIY tidak bisa satu kata. Banyak sekali tadi, semuanya bagus. Oke, Mbak. Nggih. Oke, Mbak Dari matur sembah Matur nuwun nuwun, Mas waktunya. Riko. Terima Sukses. kasih, sukses selalu, tetap Oke, semangat untuk amin. mengembangkan bercerita kepada seluruh warga masyarakat Siap. di domestik maupun di mancanegara. Oke, terima Matur kasih Mbak nuwun. Dari. Nggih. Nggih. Terima kasih. Monggo.